yang buat kita nikah itu adalah yang sudah dimilikinya upaya hidup tenang kalau bisa bersedar gurau bermain bersama keluarga istrinya untuk menjaga keturunan. Uh, karena itu ya dari karena itu sekarang sudah bisa memahami bahwa perintah nikah itu ada dan juga dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan tujuan-tujuannya. Hari ini kami akan berusaha untuk menjelaskan sebagian daripada hal-hal yang agak paling itu beli bagaimana pelaksanaan peraturan pernikahan itu secara hukum agama maupun juga secara hukum negara. Nah, untuk pembahasan kita di sini kita batasi hanya untuk uh, warga Muslim Islam ya. Jadi yang bukan Islam tentunya ya kita bahas terus supaya kita enggak bukannya berarti kita nggak bahas kalau kita nggak tahu, tapi kita batasi pembahasan kita dengan untuk melihat Islam yang sehingga bisa lebih fokus. Nah, tujuannya adalah adanya kepastian hukum pertama. Yang kedua, perlindungan keluarga dan menjaga juga nilai-nilai yang Islami, nilai-nilai yang baik. Bagaimana melakukannya itu pernikahan dengan baik dan benar ya. Oke. Dan kami, insya Allah dengan tujuan dengan pertemuan ini, kami akan mendorong untuk bisa memahami aturannya dan juga pilihlah jalur-jalur resmi, yaitu jalur melalui KJRI Hamburg atau Frankfurt. Ya, maaf karena saya nggak ada kondisi di Frankfurt, ya, jadi pakai dalam kurung gitu ya, atau Frankfurt. Jadi karena kan biasanya sih kita biasanya dari konsulat ini kita saling koordinasi ya dengan Frankfurt. Cuman dahulu sebelum Frankfurt punya pemburu, mereka nitip juga ke Hamburg ya, waktu itu. Dari Berlin bisa juga nitip ke Hamburg. Jadi mereka nota kirim ke Hamburg. Jadi uh, kepada para masyarakat kan apa ajukanlah jalur yang resmi ya. Dan jalur tidak resmi itu resikonya banyak ya, seperti jalan singkat. Nampaknya singkat tapi punya resiko yang sangat banyak. Saya kira kita mulai masuk dengan hal yang penting karena waktu terbatas. Untuk yang mau rajin baca mengetahui peraturan-peraturan, silahkan baca lebih banyak nih ya. Saya nggak akan ngomong panjang lebar, tapi silahkan baca sendiri. Silahkan misalkan nomor satu adalah yang selalu kita pakai adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Itu dibuat sejak tahun 2004 ya. Jadi mungkin sebagian dari anda belum lahir belum cerita. Di zamannya Pak Harto dulu, nah ribut masalah ini. Oh katanya pegawai negeri sekarang nggak boleh nikah lagi ya. Nggak nikah lagi ya. Waktu itu pernah ramai di perusahaan ini. Kemudian juga ada yang disingkat dengan KHI. Kalau itu Kompleks Hukum Islam dan juga sudah dimuatkan dalam bentuk instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Ini ada sangat bagus sekali Bapak Kompleks Hukum Islam. Jadi kalau buat Bapak Ibu yang mau mempelajari tentang hukum, silahkan baca di buku. Kemudian yang juga lebih detail ya, terutama buat kami yang luar negeri, biasanya kita sudah membaca ini peraturan menteri agama dan pelaksanaan di luar negeri. Kemudian juga tentang pelaksanaan perkawinan negara warga negara Indonesia di luar negeri, ya, putusan menteri agama dan di luar negeri tahun 99. Dan belakangan ini Indonesia ikut ke dalam konvensi apostille. Jadi kita juga harus untuk bisa melihat juga peraturan lainnya mungkin susah. Saya kira ini kita akan mulai dengan satu studi kasus yang menarik. Ini studi kasus ini saya nggak ngambil orang lain, saya sendiri yang ceritanya ya. Misalkan dari beberapa waktu yang lalu, ini saya hendak menikah ya dengan atlet dari Jerman. Tapi ini bukan berarti hanya khusus bagi saya, ini sangat contoh ya. Kemudian kita mulai berpikir mana kita cara melakukan yang mana yang paling baik ya. Maka ada 4 pilihan. Pertama, saya ke Islam. Kebetulan istri saya itu waktu itu akan menikah dengan seorang Jerman. Jadi wah saya pikir apa ini bagus nih, lancar, enak, gampang. Ya, cuman masalahnya di Islam itu adalah harus perlu akad karena Islam itu tidak melakukan akad, hanya pencatatan nikah. Oke, saya bilang kita bisa bikin. Saya minta waktu itu dengan saudara bro, kita mau bikin akad juga lah untuk kita jadi bikin masjid Indonesia, kemudian Kemudian saya mulai pelajari lebih jauh
ternyata nanti kita lihat bahwa tanda ampun sekarang dengan karena adanya konvensi apostil, tanda meminta surat KUK. Oke, kalau itu saya pikir ini repot juga nih. Saya pikir gimana kalau itu KJNI saja nih. Jadi kalau karena sah secara legal, tetapi perlu akadika dan perlu pengacara KJNI dan KUA. Kalau saya ke KJNI, saya gampang. Saya pikirnya cuma saya perlu berikan sah, kemudian sah secara legal Indonesia dan sah secara hukum syariah. Wah, ini juga enak. Tapi yang paling mudah adalah kita menikahnya mesti aja sama imam, gitu kan? Nah, ini paling gampang. Tinggal datang ke masjid. Waktu itu kita tinggal datang aja ke masjid, salah satu masjid di Indonesia, ke masjid di An-Nur, ke masjid di mana, terus ada imam mengumpulkan surat tanda nikahnya, selesai. Dalam 2 jam, 1 jam, itu selesai urusannya. Tapi itu tidak sah secara hukum Jerman. Karena surat itu mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana surat? Buat apa? Hanya mungkin yang terima cuma malaikat. Kata malaikat, ini orang sudah sah, tapi malaikatnya kita bisa jadi ngomong. Pak, ya kan? Kalau enggak ini suami saya, buku saya, terus saya mau bilang sama malaikat, malaikatnya kata malaikat, ya kamu kenapa jalan segitu, gitu kan? Mungkin ya susah gitu kan. Jadi oke dah. Jadi susah. Di Indonesia pun tidak sah. Jadi harus tidak cukup surat itu, sama saya nggak cukup. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya. Kalau mungkin buat yang warga Indonesia, kalau menikah tinggal di Indonesia aja menikahnya, paling gampang. Kita tinggal di Indonesia, dan KUA, melakukan pesta di Indonesia dan seterusnya, tinggal suratnya kita bawa ke Transam di sini, atau bawa ke Transam dan seterusnya. Semua keuntungan daripada pernikahan bisa kita dapatkan. Itu. Tapi kalau misalkan yang menikah itu kawin campur, repot lagi. Yang keluar dari Indonesia, dia itu orang-orang Jerman ya, jadi saya kira nggak begitu mudah juga. Nah ini dia. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa dalam Islam itu memang betul substansi Islam itu, dalam Islam harus ada ijab kabul, yaitu serah terima tanggung jawab dari orang tua ataupun wali dari seorang wanita kepada calon mempelai pria atau calon mempelai atau ya kepada calon pengantin pria. Tanpa ijab kabul, proses pernikahan, ya sekali lagi, tanpa ijab kabul, proses pernikahan tidak sah secara hukum syar'i. Jadi kalau orang katakan tanda tangan aja, nih saya mengingat tanda tangan aja lah cukup, itu nggak cukup. Dalam Islam itu mungkin kata malaikat itu nggak sah, gitu. Kata malaikat itu nggak sah. Jadi dalam Islam nggak sah sama sekali. Malaikatnya di dalam Islam itu nyatut kayak itu mungkin ya. Tapi kalau malaikat nyatut pun mungkin malaikat percaya ini curi sama malaikat, tapi ini kurang gitu ya, nggak kurang pada ini kita kurang faktor fikirnya. Jadi nggak cukup lah ya. Nah, jadi secara nikah itu memberikan legalitas untuk membentuk sebuah keluarga. Itu dari yang penting ya. Nah, jadi dengan sekali lagi, ijab kabul itu adalah kesepakatan, kerelaan kedua belah pihak untuk membentuk rumah tangga dan menyatakan kesiapan menjadi tanggung jawab. Jadi bukan cuma sekedar cinta-cinta, ya komunikasi itu ya. Cintanya kita sebentar cinta, ayo saya. Satu lagi nanti ini buat yang dari kajian. Ya. Tapi nanti kalau besoknya kan istrinya punya anak nakal, pada pusing, masa si mana tuh? Ayo, pasti nggak cinta lagi kan nggak bisa. Jadi seperti uang yang dua sisi. Satu sisi adalah cinta, itu sisi belakangnya adalah tanggung jawab. Demikianlah pernikahan itu ya. Dan jadi ada dua sisi yang nggak bisa dilepaskan. Saya mau sisi depannya doang, ya nggak bisa. Itu uang itu pasti ada dua sisi ya, nggak bisa itu aja. Kalau memang cuma cinta aja, besoknya pas masalah yang kabur ya nggak bisa lah gitu ya, tidak bisa. Itu bukan cara-cara kita yang baik. Tujuannya adalah ijab kabul adalah selain daripada cinta, saling membentuk dan menyayangi, dan juga ada tanggung jawab. Kalau misalnya nanti sampai insya Allah sampai tua
akan tanggung jawab itu akan ada. Oke? Nah, ini dia. Mereka yang melakukan pernikahan secara siri, siri itu artinya dalam bahasa Arab artinya sembunyi atau tidak bersuara. Maksudnya di sini siri itu tidak bersuara bukan tidak diketahui, diketahui, cuma tidak diketahui secara hukum. Gitu. Misalnya kasih tahu dan oh ada orang nikah gitu, saya tahu itu orang itu nikah ini masih zaman kuliah, diumumkan dirayakan gitu, tapi nggak catat itu walaupun dirayakan seperti apapun tetap secara hukum adalah dianggap siri, yaitu dirahasiakan seperti itu. Mereka yang melakukan hukum itu nikah secara agama saja seperti misalkan di masjid apa di imam itu tidak diakui oleh negara karena sesuai dengan pasal 2 undang-undang perkawinan tahun 1974. Berarti para wanita yang melakukan itu Anda dirugikan banyak sekali. Bayangkan, Anda tidak bisa menuntut apa-apa pada suaminya kalau misalkan suaminya kabur. Suaminya besok kabur, atau besok ada suaminya datang, ada orang perempuan datang, oh maaf ibu, ini suami saya, bukan ibu, kenapa ini ambil? Gimana? Itu suami saya, dan nggak bisa. Mau ngadu sama siapa? Ya sedih enggak? Cuma tinggal sedihnya doang, kan? Tinggal sedihnya kemana? Mau maju malaikat, mas, malaikat juga mungkin. Kenapa kau melakukan seperti itu? Jadi nggak bisa. Juga harta kekayaan didapatkannya pun harus dibagi karena mau pengadilan ini mana apa nggak ada. Jadi gimana? Ya buat tanpa ada apa-apa. Jadi buat para wanita yang anak menikah ini, kalau diajak nikah secara siri itu rugi yang luar biasa ya, kerugian anaknya nanti misalkan nggak anaknya pun dirubah nikah batasannya, mungkin nggak punya waris ya, yang nggak punya waris dan juga tapi misalkan ada orang kadang-kadang ada orang ke saya Pak Taufik, oh bahkan di Kampung ya saya mau menikah secara agama di masjid. Waduh, saya bilang, kalau saya misalkan akuran pidana, dia orang ini bisa saya tangkap ini. Tapi untungnya bukan pidana ini, perdata masalahnya. Jadi, ya hanya yang bisa mengklaim apabila terjadi masalah adalah yang mereka terlibat secara langsung. Jadi di sini adalah misalkan si wanita, si suaminya, ayahnya, yang di ayah dari wanita, dan semua yang ke atas, yang sesuai dengan hukum bisa menuntut. Demikian juga misalkan misalkan yang misalnya si suaminya itu sudah punya istri, istrinya bisa menuntut, ini suami saya itu datang kepada itu bisa. Tapi sehingga untuk membatalkan perkawinan orang tadi dalam hukum tidak perdata. Sedangkan apabila terjadi misalkan penipuan, misalkan suratnya bohong, belum ngakunya sudah belum punya istri gitu ya, padahal dia sudah punya istri gitu kan. Ada ya. Hah? Ada yang gitu ya. Nah, itu. Jadi seperti itu masih ada pidana itu ya. Jadi hal begitu udah pidana itu ya misalnya lebih banyak. Misalkan termasuk dokumen ataupun menampilkan anak dan istri dan itu termasuk ada pidana. Dan jadi pada dasarnya nikah siri itu perdata, lucu, tetapi bisa masuk pidana kalau memang terjadi hal-hal adanya hal-hal pelanggaran yang lain yang bersifat eh, masuk dalam penipuan. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu sekalian, rekan-rekan, sahabat, baik yang hadir di sini maupun yang online, apabila membutuhkan pelayanan pernikahan, pergilah ke KJRI Hamburg, ya, beli iklan tiketnya, atau ke Frankfurt. Kalau misalnya Anda datang ke Berlin, insya Allah Berlin akan melimpahkannya biasanya ke Hamburg, karena paling dekat dari Berlin ke Hamburg paling dekat. Jadi kalau di daerah München, ya mungkin ke Frankfurt. Jadi tujuannya tentu adalah untuk menjaga ketertiban umum ya, sehingga sah dan juga tertib. Nggak ada orang besok-besok mengklaim ini istri saya atau ini suami saya dan sebagainya ya. Jadi ada karena itu enaknya ditinggalkan praktek-praktek pernikahan secara siri. Ya. Nah, sekarang kita mulai membahas sedikit ya. Gimana kalau kita melakukan tanda sahabat? Tadi kita akan lebih detail sedikit ya. Apabila dua orang warga Indonesia datang ke Amrik mau menikah,
sampai hari ini yang saya dengar Bapak bikin. tidak pernah ada seorang yang berhasil diterima. Ini apa nggak ada sana aja ke negeri kalian, ke perwakilan negeri kalian dan seterusnya ya. Jadi kecuali kalau seorang misalkan orang kecuali kalau misalkan seorang warga negara Jerman, mereka maka kewajiban dari pemerintah Jerman untuk melayaninya. Demikian juga Indonesia. Kalau ada orang Jerman datang ke sini, Pak mau menikah nih dengan pakai guru Indonesia, ya kita terima ya, enggak ya maaf. Kita hanya menerima warga negara Indonesia yang Islam ya. Tapi maksudnya kembali lagi Pak, temuan kali ini adalah mengenai pernikahan Islam oleh warga Indonesia. Jadi kalau ada orang Jerman misalkan orang Muslim mau nikah secara kita nggak terima juga ya. Hanya WNI saya yang terima di sini. Nah, kalau misalkan ini dia, ini ada saya tunjukkan surat ini. Ini ada surat ke Tandasam Jerman. Karena ada apostil, ini ya, balik lagi ke Tandasam apostil. Waktu itu saya datang sendiri ke Tandasam Jerman untuk mendaftarkan gimana menikah secara Jerman. Maka diambilkanlah. Nah, kemudian kita punya termin untuk ini dulu untuk pemeriksaan dokumen dan penjelasan. Dan saat pemeriksaan mereka mempersuat ini, maaf ya, ntar ya saya ini kalau bisa besar ya, saya kira besar ya. Ini maaf, saya dan ini, ntar ya, sebentar, saya mau ambilkan surat ini, saya kira ini, ya ini, enggak, saya videokan ini pasti ini. Sebentar. Oke, ya. Bisa digambarkan nggak sampai yang coba diklik kan? Gambar yang tadi yang itu yang forward apa yang terlihat ini dia. Double klik. Ya. Iya. Nah ini dia. Ketika kita ke Tansam mengatakan Anda di mana? Oh di Indonesia. Oh kalau gitu di Indonesia kita sudah punya aturan khusus tentang Indonesia. Jadi ini karena adanya apostil itu, maka pemerintah Jerman perhatikan di sini meminta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, termasuk ini perhatikan di sini. Untuk orang yang beragama Islam, ya ini, maka dikeluarkan oleh kantor usaha agama. Pemerintah Jerman sekarang sudah mengakui peraturan dikeluarkan oleh KUA Indonesia. Tahu lagi ya. Ada formulir N1, N2, N3, N7, N4, N5, N10, semua tahu dia. Tapi ini saya tahu ternyata karena apostil kemudian diinformasikan dari kedutaan Jerman di Indonesia kepada pemerintah Jerman. Jadi kepada Verwaltung Law ya, Verwaltung Law itu Verwaltung Gering yang mengeluarkan aturan-aturan ini. Jadi dengan begini maka kita kalau mau ke Jerman pun harus ke KUA dulu. Coba bayangkan, aduh, kalau nggak ke KUA ya buat apa saya? Pakai harus di Jerman ya. Jadi, nah ini deh surat-suratnya ini dimintakan oleh itu. Ditambah lagi dia minta original apostil diterjemahkan. Baru dia akan terima karena memang kalau nggak diterjemahkan pemerintah Jerman bisa baca itu tentang ini surat apa, isinya apa ya. Jadi dia minta diterjemahkan, ya pun diterjemahkan dan itu terjemah bersumpah. Kalau diterjemahkan, dia nggak bisa baca, nggak ngerti dasar itu kan. Ya. Kemudian ini juga ya, untuk mereka yang tinggal di Jerman, mereka mengatakan di sini bisa dilakukan oleh kantor konsulat Indonesia di Jerman, tukang Islam. Jadi kita kebetulan KJRI Hamburg ini punya perwakilan yang setingkat dengan KUA Indonesia, yang mana pengadilannya ada pengadilan negeri Jakarta Pusat. Tapi ini kita setingkat dengan KUA yang ditunjuk oleh perwakilan pemerintah Indonesia. Jadi dengan demikian, dengan surat ini berarti KJRI bisa melakukan surat-surat yang dibutuhkan. Surat layang, surat ini, yang seperti kawan KUA bisa dilakukan oleh KJRI karena ini dengan pengertian yang dilakukan yang dilimpahkan karena apostil tersebut, ya. Oke, ini lengkap ya, ini lengkap. Mungkin buat nanti yang mau
gambar tadi mau videonya, mungkin nanti kita bisa ngobrol bisa ya. Tapi ini adalah bisa dilihat bahwa uh, termasuk surat-surat yang digunakan. Jadi kebetulan lengkap sekali ini informasinya bahwa pemerintah Jerman secara resmi meminta daripada surat-surat yang dikeluarkan oleh KUA. Mungkin Mas dibandingkan dengan presentasinya. Terima kasih. Oke. Iya. Control P, Windows P, Windows P, Windows P, Windows P, Windows, Windows, bukan Windows. Bawa aja itu ke depan inti sana. Bentar ya. Ini mudah-mudahan ini sekedar pause dulu sebentar ya, biar nggak terlalu panas kepala kita ya. Jadi ingat dulu yang sudah disampaikan tadi, nanti kita akan lanjutkan dengan beberapa poin yang kita bikin. Nah, siapa? Maaf ini mungkin agak complicated, tapi insya Allah mudah-mudahan gak pusing ya. Mudah-mudahan jelas. Kalau ada yang kurang jelas nanti kita kembali lagi untuk lewat. Mungkin nanti juga kalau ada yang kurang tepat, mungkin nanti akan dibantu oleh pekunjung sini, ibu bisa menambahkan atau menambahin. Oke, Mas Iwan juga Bu Lindi dan juga Pak Handi. Oke ya. Baik dan ada baik. Yang tiga ya. Oke. Ya. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi dengan beberapa pertanyaan ini. Jadi pada dasarnya dengan apostil itu, maka surat-surat dikeluarkan oleh KUA Indonesia itu diakui. Jadi mereka mengakui dan meminta. Jadi meminta surat-surat. Demikian juga KUA Indonesia menerima surat-surat dikeluarkan oleh pemerintah Jerman. Jadi ini kan surat layang ya, saya sampaikan sini surat layang. Untuk yang memberikan mau surat layang itu surat layang, layang. Kayak bisa Jerman. Ya, jadi surat lajang. Jadi pemerintah Jerman pun bisa melakukan surat-surat lajang yang akan diterima oleh pemerintah Indonesia. Jadi sama. Jadi sebenarnya pada saat ini dengan pengakuan apapun itu, maka pengakuan kedua pihak semakin jelas, semakin jelas. Cuman masalahnya tadi masih ada perlunya bahasa dan apostil ya. Mungkin juga beberapa hal lain sebenarnya. Nah, ini dia salah satu contoh surat lajang yang dikeluarkan oleh
pemerintah Jerman untuk KUA Indonesia. Jadi sekarang ini surat ada yang bisa KUA diterima ke Indonesia ya. Ini ada salah satu contohnya surat lajang dari sana sekolah. Jadi untuk di Indonesia. Untuk orang Jerman dan juga untuk orang Indonesia. Oke, mungkin saya katakan kita tunjukkan sini ya bahwa ini di sini itu ada tambahannya. Nih, ada untuk ada lebih. Jadi ini untuk orang Jerman, orang Indonesia yang akan menikah akan bisa meminta kepada pemerintah lokal di tempat kita tinggal untuk surat seperti Meldebeschenigung, tapi Meldebeschenigung yang menjelaskan bahwa dia tidak terikat dengan pernikahan siapapun. Jadi kalau kita bilang di sini, jadi kita lihat surat lajang, tapi kalau di sini disebutnya Meldebeschenigung dengan tambahan teman itu dia adalah lajang, artinya tidak terikat dengan yang lainnya. Kalau dia bohong ya tahu ya, jadi ini secara resmi dia. Kalau dia bohong ya, yang rugi yang bohongnya, yang itu jadi dia bohong itu ya dapat kerugian. Misalnya saya menikah sama dia, ada artinya buat mereka. Jadi para ibu-ibu, para ibu-ibu yang punya putri-putri, kalau ada putrinya, kalau ada orang mau menikah seperti sendiri itu, jangan rugi, itu benar rugi, benar-benar dalam posisi kerugian. Karena kalau dia benar-benar sayang, kalau sama dia nggak akan susah ngurus ini sama sekali. Mungkin nanti saya kasih pengalaman saya ketika saya nyoba hal ini, maka saya pikir Indonesia 3 bulan bikin. Saya waktu itu penasaran juga kan, maka saya waktu itu waktu itu minta keluarga saya yang di Indonesia, tolong buat surat ya ke KUA dengan gini-gini, suratnya lengkap semua. 1 minggu lengkap, nggak sampai seminggu, 2-3 hari selesai. Karena udah lengkap, ya. Oh iya, doa itu Pak. Doa juga. Dengan kuncinya adalah lengkapi apa yang dia minta. Dia minta foto ukuran dikali 4, jangan minta foto dikali 4 kasih dikali 6, jangan ya kan. Jadinya buat dia jadi mundur. Atau dia minta surat pengantar dari KU dari Meldebeschenigung, kirimnya surat Anmeldung misalkan. Dia perhatikan apa yang dia minta kita kasih, yang nggak dia minta jangan dikasih. Ya saya mah baik nih pas kita tambahin nih paspor ibu, paspor bapak, ini tambahin semua ini nih biar lengkap. Nggak ada artinya, nggak perlu sama sekali, nggak perlu. Saya nggak, dia kalau dia nggak minta kartu keluarga, ya harus dikasih. Yang dia nggak minta, yang diminta sih, yang nggak diminta jangan dikasih. Kalau jangan Pak saya udah lengkap tambahin aja segala macam. Hanya nambah masalah, bukan yang menolong. Tapi kan kalau Anda dan kepada pemerintahan, Anda memberikan hal-hal yang nggak diminta, berarti Anda bikin masalah. Itu aja. Jadi, ya, hanya bikin masalah karena nanti dia tanya, ini sudah apa Pak? Ini kenapa begini? Apa Anda mau? Belum nambah masalah? Itu tidak perlu. Jadi nggak perlu. Perhatikan apa yang dia minta, terus submit apa sudah diminta, insya Allah dalam 2 hari selesai. Mereka akan puas, tak keluar dari sini. Nah kemudian, ini kemudian kalau kita menikah di KJRI, ya ini akan dilakukan di dalam KJRI dan langsung mendapatkan surat keterangan. Saya kira ini pun, ya, bentar. Ini sudah, nah ini. Jadi sama sekali menikah di KJRI itu khidmat, suci, bersih, ya, dan juga secara biaya murah, ya. Juga saya kira paling menurut saya sih sekarang mungkin dibandingkan sponsor, memang demikian. Apa yang kurang? Sah secara hukum, sah secara agama, khidmat, semua perlengkapan dipenuhi, biayanya pun nggak murah. Maaf, biayanya pun maksudnya murah. Biaya nggak mahal, gitu murah. Apa lagi? Waktu itu saya, ini pengalaman saya sendiri ya. Ketika saya pikir, wah ini mau kasih surat dari keuangan udah lengkap, mau saya kirim ke Standard apa ke KJRI, daripada ke Standard masih ada masalah lagi. Kalau benar Standard dia minta, Anda masih harus ke ini masjid,
karena untuk syaratnya. Kemudian setelah itu tanda tangan masih minta lagi tempo. Anda kalau mau ke sini nanti Anda harus termin dulu, tunggu dulu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, lama lagi. Buat mereka itu biasa aja, buat kita kan dengan sudah lengkap, insya Allah mudah lancar di sini ya. Itulah mungkin beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Mungkin nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Kaliwan yang akan menjelaskan bukti, dan juga nanti akan hal-hal yang lainnya yang mungkin kurang lengkap bisa kita bicarakan. Terima kasih. Sambil menunggu administrasi teknis penyiapan PPT, lama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenal yang terhormat Ibu Konjen dari Hamburg, terhormat para pengurus IC yang datang pada hari ini maupun yang via Zoom, yang terhormat Bapak-Bapak Ibu semua yang hadir juga online ataupun via Zoom. Yang pertama disclaimer dulu, ya tadi sampaikan oleh Ibu Konjen, saya baru tiba 2 bulan lalu lah kurang lebih. Jadi saya bukan ahlinya, tapi saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui terkait hal yang kita bahas pada hari ini. Kalau ada pertanyaan yang sulit kepada kami. Jadi saya juga masih belajar, kita semua masih belajar. Itulah disclaimer saya sebelum saya mulai. Bisa, aman? Oke. Oke, tema hari ini tadi sudah dengan sangat signifikan, sangat komprehensif oleh Pak Taufik Askar menyampaikan tentang gimana tuh nikah di luar negeri secara Islam. Saya cuma menambahkan dikit aja. Jadi semoga yang sekarang saya ngomong 17.40 maksimal 20 menit. Jadi jam 6 kalau saya belum selesai silahkan potong. Oke, nextnya. Ya, oke, tadi mungkin tadi tambahan dikit Pak, tadi belum ada kita sampai dengan rukun dan syarat perkawinan. Pertama, perkawinan jelas harus ada calon suami dan calon istri. Ya kan? Kalau tidak ada calon suami calon istri, siapa yang nikah? Kami menikahkan siapa atau mencatat pernikahan siapa? Nah, kan mungkin sendirian nikah kan Pak ya? Jadi kita harus ada berdua. Berdua dan istri saya yang ada di sana. Jadi semoga kita ini ya. Kemudian ada wali, ada saksi dan ijab kabul. Tadi disampaikan dengan ijab kabul seterusnya oleh Pak Taufik Askar. Jadi itu bisa kita lihat lah, ini tidak terlalu detail, silakan. Pasti tidak tahu lah, bapak-bapak semua yang jauh lebih ahli pada saya. Itu next ya. Nah, dalam hukum Indonesia tadi telah disampaikan oleh Pak Taufik Askar, Pak Penghulu kami, bahwa ada pasal 1 Undang-Undang 23 2006 dan seterusnya terkait dengan kajian Hamburg. Kita lihat penyelenggaraan urusan pendudukan bagi WNI di luar wilayah NKRI dilaksanakan oleh perwakilan RI Indonesia, perwakilan Republik Indonesia. Dalam hal ini saya ngomong tentang kajian Hamburg ya, seperti itu. Hukum agama perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama, hukum agama dan kepercayaannya, dan perkawinan berdampak hukum sipil lain, perceraian, rujuk, pewarisan dan sebagainya. Next ya. Nah, tujuan pencatatan perkawinan. Jadi tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Taufik Askar bahwa ada petugas pencatat nikah luar negeri. Jadi apa yang dilakukan oleh kajian Hamburg dengan tentunya dengan dukungan dari Pak Taufik Askar sebagai penghulu adalah kami mencatat pernikahan secara Islam di luar negeri. Itu tujuannya apa sebenarnya? Jelas tadi disampaikan oleh Pak Taufik Askar juga, administrasi perkawinan untuk tercatat secara administratifnya, baik di hukum Indonesia, hukum Jerman juga. Jadi untuk tertib administrasi, untuk juga memberikan jaminan memperoleh hak tertentu, ya kan? Dari pernikahan perkawinan akan ada akte kelahiran kan? Kalau orang ada anak atau yang dilahirkan dari hubungan pernikahan tersebut, ada KTP dan seterusnya, dan juga perlindungan status perkawinan, kepastian hukum jelas secara agama dan hukum juga, perlindungan hak sipil dan kemudahan lainnya. Nextnya, nah ini dia pencatatan perkawinan di luar negeri. Kita lihat ini ada beberapa terkait ini. Nah tapi bagi kita lihat yang poin kedua, bagi WNI yang beragama Islam melaksanakan perkawinan di luar negeri sebagaimana dimaksudkan pasal tersebut, bla 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 seterusnya. Jadi untuk di Hamburg, untuk pencatatan warga negara Indonesia beragama Islam dilakukan oleh KJRI Hamburg. Itu. Jadi
Tentunya itu semua kita pahami. Persyaratan itu sangat banyak Bapak. Persyaratan nikahnya itu ada di pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2024. Itu baru berlaku tanggal 30 Desember 2024. Jadi apa peraturan-peraturan yang sudah lama itu harus kita update. Peraturan yang sebelumnya Peraturan Menteri Agama ini tanggal 24 Desember 2024 sekitar 10 bulan yang lalu itu berarti mencabut peraturan peraturan sebelumnya. Jadi bisa jadi apa yang sudah kita ketahui, apa informasi lama yang sudah kita pahami ternyata tidak berlaku lagi. Nah itu dia pentingnya kenapa bagi kami juga capacity building dan peningkatan pengetahuan terkait hukum-hukum seperti ini harus kami pahami juga seperti itu. Ya, karena pencatat nikah luar negeri itu apa namanya adalah tugas yang menurut kami amanahnya sangat penting dan luar biasa. Nextnya. Nah, oke, sekarang kita lihat tahapannya seperti apa. Tahapan pencatatan nikah agama Islam di Kajian Hamburg. Pertama, menyampaikan pencatatan dokumen ke Kajian Hamburg. Itu ada, sekali lagi saya ulang, sangat banyak itu persyaratannya. Karena harus ada dua. Melalui SIM nikah, itu online, di pasal 3 dan pasal 4. Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2024 ya. Itu syaratnya banyak Bapak. Ada misalnya paspornya, aslinya, pas foto. Saya masuk sini nggak akan muat. Jadi saya juga nggak hafal. Jadi kalau misalnya saya tanya, Pak Ivan itu peraturannya dokumen apa aja? Saya nggak hafal, sangat banyak. Makanya nanti kalau ketika itu kita bisa refer ke peraturan tersebut. Jadi kita bicara peraturan ya, kita bicara peraturan. Jadi Bapak tanya ke saya peraturan dokumennya apa aja, saya nggak akan hafal, serius. Tapi kalau kita tunjukkan ini pasal ini, peraturan seperti ini ada di itu semua. Itulah kenapa tolong lihat juga ketentuan peraturan perundang-undangan seperti itu ya yang ada. Oke, kemudian setelah sampai ke persyaratan dokumen KJRI ya belum masih ini tahapan ini KJRI melakukan pemeriksaan dokumen dan persyaratan nikah. Jelas kami periksa dokumen-dokumennya. Persyaratan nikah tadi ada waktunya itu tidak sebentar saya mau nikah besok nggak bisa karena harus ada pencatatan dokumen, verifikasi dokumen dan seterusnya. Jadi calon mempelai pria suami dan calon istri harus melakukan komunikasi dengan kami. Tidak mungkin besok saya mau nikah Pak tempatnya sekian, tidak bisa gitu karena harus ada tahapan juga gitu kan, kita juga harus menaati peraturan yang ada gitu. Oke, nextnya pelaksanaan ijab ya gitu. Menyerahkan surat pencatatan sipil dari komunitas tempat itu maksudnya dari misalnya ini bukan ya ini kami agak campur juga Pak karena ada yang nikah non Islam juga tapi yang Islam seperti ini juga Pak. Jadi ini mungkin ada catatan sebenarnya ini untuk yang non Islam ya. Oke. Nah karena ini tahapan yang kami gunakan juga pada saat yang bersangkutan melakukan pencatatan nikah non Islam tadi. Nah, oke, ini klarifikasi dan kita melaksanakan pencatatan ijab kabul pernikahan, penyerahan buku kutipan akad nikah. Saat ini stok buku nikah di KJRI masih ada, jadi bagi yang ya kan, nah, itu yang penting itu kan, udah mau nikah nggak ada stoknya, nggak bisa kecatat gitu. Jadi bagi yang akan melakukan pernikahan secara Islam, silakan hubungi kami, gitu kan. Tapi jangan minta Pak besok saya mau nikah saya udah nggak tahan gitu, nggak mungkin, ya kan? Jadi semua ada tahapannya kan, kita harus ada semua ada prosedur. Di Jerman semua prosedural Pak ya, seperti itulah. Jadi kami bisa nanti menyerahkan pada saat memberikan buku kutipan akad nikah. Nextnya, nah ini dia. Jadi tadi sudah disampaikan sebenarnya pegawai pencatat nikah luar negeri itu dikaji siapa sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya kalau peraturan tadi saya berkali-kali mengulang peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2024 menyatakan bahwa pegawai pencetak nikah luar negeri adalah ASN Kementerian Luar Negeri yang dalam hal ini diutamakan yang menangani fungsi kekonsuleran. Dalam hal ini berarti saya sebagai konsul protokol konsuler adalah
pegawai pencetak nikah luar negeri. Jadi bagian dan ada namanya pembantu pencetak pegawai pencetak nikah luar negeri. Dalam hal ini adalah Pak Yanto di KJRI. Jadi ada kami berdua dan juga oleh penghulu KJRI Hamburg Pak Taufik Askar adalah orang-orang yang baiknya, dua baiknya harusnya ditemui pada saat ada yang moyangnya yang secara Islam akan menikah. Jadi tolong temui kami seperti itu, minta termin segala macam, Pak saya mau nikah, bla bla bla, kita ngobrol, ayo kita ngobrol gitu kan. Kan semua harus ada komunikasi, nggak ada komunikasi nggak pernah akan ada suatu hal yang produktif, positif, kompetitif bisa kita hasilkan. Nah jadi seperti itu. Ini juga kami tadi sampaikan 1 Agustus kami tiba. SK dari Ibu Konjen adalah tanggal kalau kami tidak salah 17 September 2025. Jadi masih ya mulai 1 bulan yang lalu. Jadi masih baru juga. Itulah kenapa saya bilang sejak awal saya juga masih belajar seperti itu. Jadi oke, kita sama-sama upgrading skills dan upgrading pengetahuan gitu Pak ya. Nextnya. Nah ini sekarang kenapa tadi saya memasukkan catatan sipil karena ada juga catatan pernikahan luar negeri di KJRI Hamburg yang non Islam Pak ya, maaf, agama lainnya seperti itu. Jadi kami di KUA atau di Dukcapil, jadi kami mengeluarkan surat pengantar pelaporan pernikahan luar negeri di KUA atau di Dukcapil untuk di Indonesia Pak. Jadi kami mengeluarkan surat pengantarnya seperti itu, keterangan segala macam, proses 3 hari kerja, kopi paspor suami istri, kopi surat pernikahan dan segala macam. Di luar negeri biasanya ada di Jerman ataupun di negara lain yang pernah ada masuk juga. Jadi kami juga masuk ternyata ada dari Copenhagen atau Denmark gitu Pak. Jadi ada juga seperti itu. Jadi memang kami dalam prakteknya dan dalam diskusi kami dengan teman-teman juga itu memungkinkan juga karena kami juga pernah mengeluarkan surat seperti itu. Jadi kemudian juga kami melakukan legalisasi buku nikah untuk karena kan pasti perlu sebenarnya buku nikah yang di yang di Indonesia itu gimana sih? Nah kan pasti kan orang sini kan juga ya bahasa Indonesia gimana nih? Ya udah kami melakukan legalisasi Pak buku nikahnya bahwa memang benar bahwa ini adalah buku nikah bahwa yang bersangkutan sudah menikah dan ini adalah buktinya. Jadi kami melakukan legalisasi ini Pak. Prosesnya 3. Nah itu nanti kita akan masuk legalisasi jadi seperti itu. Nah, kemudian jika ada syaratnya ada kopi buku nikah, formulir permohonan 3 hari kerja, seperti itu. Jadi ya, semua ada proses, tapi kita upayakan lah seperti itu. Nextnya. Nah, ini juga kami ada endorsement, penambahan nama biasanya di paspor ya, karena kan kadang-kadang yang bersangkutan mau namanya A, B, C, terus menikah dengan warga negara Jerman misalnya, namanya ABC juga. Saya menambahkan tuh di belakang nama saya seperti itu. Jadi kami melakukan endorsement Pak. Jadi ini untuk di halaman ke-4 atau ke-5 ya. Hanya bisa di halaman ke-4 atau ke-5 gitu. Ya, tapi dasarnya misalnya yang bersangkutan nikah mau pakai nama suaminya, gitu kan? Kami masukkan nama suami di belakangnya. Yang bersangkutan juga dikenal sebagai nama ABCD misalnya Muller, ABCD Muller gitu kan. Gitu. Jadi seperti itu Pak. Tapi untuk dapat mengubah nama yang di paspor depan, halaman depan, yang ada foto dan seterusnya itu hanya bisa di Indonesia. Karena itu proses pengadilan kan. Itu mengubah nama kan proses pengadilan. Betul. Jadi prosesnya juga sama 3 hari kerja Pak. Syaratnya paspor asli, dokumen seterusnya dan formulir permohonan ya seperti itu. Nah jadi ya seperti itulah. Jadi kita lihat paspor aslinya benar nggak, dokumennya benar nggak, atau seperti apa. Nah itulah. Oke, nextnya. Ini contoh surat catatan pernikahan luar negeri di KJRI Hamburg yang kami keluarkan kemarin ini kami blackout itu. Jadi intinya adalah setelah dilakukan pencatatan ya kalau kita lihat laporan perkawinan namanya suaminya siapa, tempat tanggal lahirnya di mana, nomor paspornya gimana, keluarga negaranya apa, gitu kan? Dan siapa nama istrinya, tempat tanggal lahirnya di mana, nomor paspornya di mana, alamatnya di mana, keluarga negaranya apa, Indonesia atau negara asing kan? Kan seperti itu. Terus dilakukan di mana, pada tanggal berapa, sesuai akte perkawinan dari mana, gitu kan? Dan diterbitkan oleh di mana, Jerman. Nanti yang tanda tangan atas nama kepala perwakilan yaitu kami sendiri, kami akan datangkan seperti itu. Kita melihat dokumen-dokumen yang ada. Jadi tadi Bapak Taufik Askar sampaikan bahwa semua harus sesuai dengan dokumen. Ya itulah. Nah, nextnya. Tadi apostille Pak ya. Jadi kita tadi sudah sempat disinggung juga oleh Pak Taufik Askar. Kami
masukkan lagi apostille segala macam ini dilakukan di negara di mana jadi kegiatan pernikahan. Kemudian buku nikah diregistrasi apostille di Dirjen AHU, Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum. Jadi itu via online, Pak. Yang bersangkutan melakukan upload isi dokumen-dokumennya, nanti akan keluar setelah disetujui oleh Dirjen AHU, Dirjen AHU ya Pak ya, Kementerian Hukum. Jadi oleh Dirjen AHU, oleh Kementerian Hukum ya, apa istilahnya. Kemudian dilegalisir seterusnya. Nah, tapi ada beberapa kasus nih yang dimana apostille karena ditandatangani secara elektronik oleh Dirjen AHU tetap dimintakan ini mereka sempat nggak mengenal ini apa kan, karena kita apa namanya, makanya dalam 1-2 hal kami sudah ada kasus juga seperti itu. Jadi kami mengeluarkan surat keterangan apostille Pak, bahwa yang ini adalah benar-benar apostille, gitu kan. Jadi KJRI nyatakan bla 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 dokumentasi dan seterusnya, tetap diberikan surat keterangan itu. Legalisasi berarti. Gimana Pak? Itu yang namanya legalisasi. Surat keterangan Oke. beda. Karena apostille sebenarnya udah ada apostille, tapi karena mereka kan bentuknya tanda tangan elektronik apostillenya yang setahu kami ya di Jenang gitu. Jadi kita buatkan surat keterangan karena untuk dapat melengkapi seperti itu. Walaupun sebenarnya secara kesatuan seperti itu, tapi namanya Jerman kadang-kadang kita sudah melengkapi segala macam tetap dimintakan seperti itu. Jadi intinya agar proses pencatatan dokumen ini tetap berjalan dengan baik seperti itu Pak ya. Kemudian nextnya, nah ini surat keterangannya seperti itu, formulir surat ini kopi dokumen dan dokumen aslinya ditunjukkan Pak, ditunjukkan. Jadi belum keterangan tadi seperti itu, karena dalam beberapa kasus tetap dimintakan walaupun sudah negara Jerman dan Indonesia dan menjadi negara pihak konvensi apostille kita tahun 2021 macam, tapi dalam beberapa hal seperti itu. Jadi memang semua itu masih proses Pak ya. Jadi ya kita tetap berusaha dan kita tetap meyakinkan bahwa ini sebenarnya dokumen sudah berlaku, tapi jika dimintakan kita dapat mengeluarkan surat keterangan seperti itu. Nah, akhir kata ini penutup, cuma saya ingin menyampaikan, saya akan selalu mengulangi terkait dengan pelayanan dan perlindungan WNI yang ada di Hamburg lah, bahwa tadi disampaikan oleh Pak Taufik Askar juga, tolong melengkapi dokumen dan seterusnya. Bahasa kami, bahasa saya adalah help us to help you. Bantu kami lengkapi dokumennya, baca syarat-syaratnya, lihat termin waktunya, jangan tiba-tiba ketika Pak saya paspornya habis besok, gitu. Padahal ada waktu untuk dapat beberapa jam, ada waktu untuk dapat melakukan pencatatan nikah luar negeri. Kita nggak bisa nih, Pak saya besok mau nikah nih, hari cari dong. Itu kita lihat secara help us to help, saling bantu. Itulah dimana kami menekankan itu Pak, saling bantu, kita saling bantu, kita komunikasi, kita saling bantu, itu yang harus kita adakan ya. Oke, demikian dari saya, pas sekitar 15 menit saya berbicara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Ya. Tidak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih Mas Ivan. Semuanya masalah hukum, hukum sudah berkenan dalam hukum. Ya, alhamdulillah jangan ngobrol, jangan sampai pernah hukum. Alhamdulillah. Tapi juga belum, saya yang belum. Yang masuk ke hati. Alhamdulillah, ini saya kasih bocorannya dulu sedikit. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nanti mungkin sebagian sudah dibaca sama Pak Taufik. Jadi dari pertanyaan di Slido ada 13 ya. Mau nggak buka? Belum buka. Belum buka. Belum buka. Ada 13 ya. Mungkin satu persatu mungkin Pak Taufik sudah mencatat sebagian yang bisa dijawab oleh beliau. Sebagian juga nanti akan dibaca diperiksa dulu oleh Mas ya Pak Irfan, nanti mungkin akan dijawab. Tapi yang utama itu banyak pertanyaan tentunya biasanya masalah teknis ya, teknis seperti tadi syarat-syarat apa dan sebagainya. Insya Allah mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak, sebagian dari pertanyaan itu sudah terjawab oleh Pak Irfan. Syarat-syarat apa untuk pengajuan permohonan dan sebagainya ada di websitenya KJRI ya. Itu mungkin bisa dicek kebenarannya. Jadi mungkin tidak tadi mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sangat spesifik dan sangat teknis sekali. Nanti mungkin kalau mau bisa dijawab akan dijawab, tapi kalau tidak mungkin
yang akan jadi catatan dari kita semua. Mungkin untuk sesi pertanyaan mungkin bisa saya minta dulu di sini, mungkin ada yang ingin bertanya langsung di sini atau ada tidak, sementara Pak Ivan dan Pak Taufik membaca yang tertulis. Kalau di sini yang hadir ada yang mau bertanya langsung, yang belum ditulis loh ya. Satu lagi. Ada Orang Islam mau bertanya. orang mau boleh. Udah boleh. Silakan. Perlu pakai mikrofon nggak? Nggak perlu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya nih kepada Bapak yang terhormat dua-dua ini, Pak Irfan dan Pak Askar. Masalah gini Pak, mengenai surat nikah untuk yang kedua kali Mas. Yang kerawat dulu Pak. Soalnya ada kejadian gini Pak, soalnya kita pengalaman orang yang lama sih, bukan bangga kenal lamanya. Ada kejadian kedua mempelai ini masing-masing suami dan istrinya meninggal, dan mereka ini mau menginginkan kedua kali surat nikah ini. Apakah bisa sini juga secara lancar urusannya atau apa-apa saja yang diperlukan untuk suratnya itu? Dua-duanya orang Indonesia. Dua-dua ya, dua dan Islam. Dua-duanya orang Indonesia, dua-duanya Islam. Dua Islam. Karena pertanyaan ini harus spesifik. Ya, dua orang Islam dan masih warga Indonesia. Masih warga Indonesia, statusnya semua masing-masing sudah single sekarang. Sudah single sekarang. Dan Kemudian- mereka ingin mengucap nikah kedua kalinya. Langsung. Bukan yang keempat ya. Jangan dulu, dua dulu selesai baru empat, tiga dulu. Oke, Pak. Bagaimana lanjut? Terima kasih. Baik, kalau langsung aja berarti. Oke ya, sebelum saya mulai menjawab berbagai macam pertanyaan yang ada lewat online maupun yang dilakukan langsung, ini saya sampaikan lagi di sini sekali lagi bahwa peraturan pemerintah zaman itu tidak sama antara negara-negara, antara lokal dengan lokal. Jadi ketika misalkan Anda sudah menikah di KJRI Hamburg, tempat Anda sudah punya surat nikah ya, kemudian Anda terjemahkan suratnya itu dengan terjemah resmi yang bersumpah, kemudian Anda ajukan untuk pengenalan pajak. Biasanya kita kan paling pertama nomor satu dia kirim dulu kantor pajak dengan sama. Ini saya udah nikah nih, wajar saya mau lupa dari kelas 1 menjadi kelas 3 kan lumayan banyak itu kan dari 25%. Ya maaf ini bukan karena berdiri aja lah. Jadi maaf ini saya ada. Jadi kalau yang paling penting biasanya kita ajukan surat-surat nikah itu yang paling pertama yang langsung terasa adalah mengenai status pajak kita. Lalu biasanya kalau masih layang itu kelas 1 pajaknya hampir 50%, 40% ya. Dengan sudah menikah jadi 25%. Jadi sebenarnya buat kalau kita sudah menikah untungannya paling tidak yang untuk nikah secara resmi adalah Anda akan mendapatkan penghasilan tambahan ya karena menikah tadi dengan pengurangan pajak dari 40% jadi atau 45% jadi 25%. Jadi hampir lumayan tuh kan. Jadi ada pendapatan net income karena nikahan. Tapi masalahnya mengajukan surat nikah Indonesia ke Dinas Am itu tidak sama antara satu-satu. Dan saya sudah berusaha mencari informasi, ternyata memang pemerintah pusat Jerman itu melepaskan hal itu kepada masing-masing lokal. Jadi ada satu contoh kasus, ada seseorang menikah di KJRI, surat nikahnya dibawalah ke Dinas Am yang lokal atau NNM yang lokal. Dia bilang ini suratnya kurang ini. Dia oke, kan nyambung beberapa tempat kan, dia keluar pergi lagi dia tempat yang lain, daftar situ diterima, udah selesai urusan. Jadinya doanya beda. Jadi memang pemerintah Jerman ini membebaskan kepada pemerintah lokal. Jadi kalau misalnya Anda daftarnya di misalkan tempat yang sangat jauh, misalkan di daerah yang sangat terpencil, di mana di sana belum ada orang asing, tidak bisa berbahasa Indonesia. Bahkan pernah kantor kasus juga ya, bahwa buku nikah kita Indonesia ditanya, ini buku nikah di masjid apa di mana, katanya gitu. Lah, gimana ini orang sampai tanya seperti itu? Padahal ini kan buku nikah
resmi terdapat dokumen negara, ditanyanya apakah Anda menikah ini 4 tahun yang ini siapa? Apakah jenis mana katanya? Gitu pertanyaannya. Saya pikir ini kasus ada juga sampai seperti itu. Jadi tidak sama dan pemerintah Jerman melepaskannya kepada pemerintah lokal untuk memutuskan. Jadi saat itu harus informasi yang penting. Jadi kalau misalkan Anda akan mengajukan, kalau secara prosedur untuk mengajukan surat itu Anda harus apostil, diterjemahkan, kemudian diajukan. Tapi karena soal yang tadi, maka Anda bisa juga cari akal yang lain lebih gampang. Terjemahkan aja, bawakan dulu. Kalau dia minta, selesai sudah selesai kan? Kalau ada atau misalkan juga ada apostil, jadi itu juga cara yang lain ya. Jadi kita juga harus memanfaatkan. Itu mengakal-akali, Pak. Sama sekali tidak, itu asli begitu Pak. Saya aturannya membolehkan seperti itu ya, kita juga ikut main. Jadi Tapi tidak begitu loh. Kan kita negara lain beda ya. Indonesia hukum sendiri, Jerman hukum sendiri. Makanya kalau orang menikah Indonesia ya, pada umumnya kalau di Indonesia Muslim dan Muslim, kita ngomong tadi bisa Allah. Itu dulu beda kedutaan Jermannya itu melegalisasi, ya kan dari sebelum kedutaan Jerman melegalisasi kan dia harus legalisasi dari tingkat pertama itu kan. Nah sehingga yang sekarang Indonesia sudah mengadopsi ini apostille ya, jadi otomatis cuma satu apostille itu udah diakui itu jadi di buku nikahnya itu pasti diambilkan, makanya itu harus itu kalau nggak itu kita kalau di sini kayaknya dari KJRI iya, jadi maksudnya mengeluarkan pernikahan di sini Belum belum 100% sah di sini harus di apostille jadi secara resmi, aturan resminya itu kalau mau itu ada apostil, terjemahkan, diajukan. Tetapi banyak itu ada itu beberapa pemerintah lokal yang berkasus yang saya dengar itu kalau Anda mau apostil itu paling bagus kalau nilai 100. Kalau misalkan itu bisa itu mungkin 80 nilainya, jadi masih oke juga bisa diterima gitu ya. Jadi seperti Pak Yanto itu memang seharusnya saya nggak berbilang begitu, karena seperti Pak Yanto bilang, Anda apostil, terjemahkan, lengkap, tentu prosesnya lama. itu kan Itu betul, betulnya betul Pak Yanto, betul. karena hukum Indonesia dia jelas. Iya, jadi apa yang Pak Yanto betul sekali ya. Cuman saya menyampaikan beberapa kasus yang terjadi di lapangan seperti itu. Oke, mungkin kemudian yang beberapa poin mungkin yang dari pertanyaan yang online yang disampaikan. Kemudian yang pertama dari Pak Duski. Jadi begini Pak ya, kita kan sesuai dengan aturan-aturan peraturan hukum yang ada. Kalau misalkan secara hukum orang mau menikah lagi, maka statusnya dia harus sudah statusnya cerai dengan cerai mati, kemudian cerai mati. dan seterusnya. Dan tentu juga akibat itu punya konsekuensi di belakangnya. Ya, jadi tentunya kalau memang sudah semuanya lengkap, semua cerai mati, dan itu nanti bisa itu pernikahan lagi. Cuman perhatikan bahwa ada konsekuensi di belakangnya Pak ya. Jadi faktor-faktor yang sering kali mungkin merugikan. Jadi mereka melakukan itu dan merugikan buat entah karena tertentu mungkin tidak melakukan pernikahan secara resmi lagi. Itu saya pikir kasus itu mungkin dibicarakan oleh para pihak. Kemudian ada beberapa pertanyaan nih, apakah KJRI bisa membantu mencarikan pasangan? Wah, kalau saya tanya, kira-kira mau jadi pasangan seperti apa pasangannya? Mau yang mana gitu ya? Ya kan? Kalau pertama, jadi kalau mau dengan kalau mau misalkan dengan teman-teman IC, sering sebenarnya takut nggak jadi IC, nanti tidak kenalan dengan lembaga IC ya. Jadi kalau mau kajian ini nanti selisihnya dengan kajian IC, kajian dengan sendiri masjid, nanti insya Allah bisa ketemu dengan para saling kenal dulu kan. Dan kita nggak mungkin nikahkan orang ke orang ketemu ini kalau nggak kenal kan. Jadi carinya yang mana dulu kan? Ya, apakah umur berapa, cocoknya berapa? Jadi pertama sering-seringlah datang ke pengajian IC, ujian itu nanti kita
dan katanya pasangan cocok ya. Oh ya, kemudian saya pikir bagaimana dengan menikah di Indonesia kembali ke Jerman dengan status dari apakah perlu mendaftarkan lagi? Mereka yang menikah di Indonesia tidak mendaftarkan lagi ya masih ya berarti Anda tidak akan dapatkan keuntungan daripada suatu peraturan pernikahan mulai dari pajak dan sebagainya tidak akan dapat keuntungannya. Jadi kalau Anda menikah di Indonesia di sini Jerman tidak mendaftarkan lagi ya buat milih Jerman ya terserah kalian dan ya nggak ada urusan sama saya nggak ada urusan paling beda kalian K1 dan seterusnya ya kalau Masalah anak juga Pak, jadinya masalah susah. anak juga ya lain tuh mereka nggak akan diurusi gitu ya. Jadi secara Jerman hukum Jerman nggak akan diakui tapi secara Indonesia diakui ya kalau menikah di Indonesia hukum Indonesia maka anak-anak lahir pun diakui secara Indonesia tapi kalau punya anak lahirnya dia akan diakui hukum nikah. Kalau di Jerman ya enggak misalkan anak nggak akan dapat Bundesgeld nggak akan dapat pajak dan seterusnya ruginya banyak ya. Jadi ya seharusnya kalau nikah di sini ya sebaiknya lebih baik ya seharusnya untuk mendapatkan keuntungan hukum dan perlindungan hukum baik bagi anak maupun wanita maupun bapak didasarkan secara resmi ya. Kalau misalkan apakah KJI bisa salah satu dari bukan bagian Indonesia memang bisa ya kalau misalkan perkawinan campuran tadi sudah dijelaskan tadi satu contohnya bahwa perkawinan campuran itu bisa dilayani asalkan salah satunya mesti orang Indonesia kalau bukan masing-masing keduanya bukan orang Indonesia ya tidak bisa jadi salah satunya Indonesia bisa dilayani di KJI. Bagaimana kalau kami menikah di negeri lain dan sekarang tinggal di Jerman jadi warga Indonesia menikah di negeri yang lain kemudian tinggal di Jerman sekarang mau didaftarkan. Ya itu kan itu pertama pertanyaannya adalah waktu menikah itu di negeri lain itu seharusnya pemerintah Indonesia negeri itu yang akan layanannya bukan kita ya. Kalau ke sini apa nggak salah itu pertanyaannya apakah Anda di sana waktu di sana di negeri itu kenapa nggak didaftarkan di perwakilan Indonesia di negeri tersebut ya sehingga sebelum Jerman sehingga dan di sini tinggal dilakukan pendaftar ulang ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu mungkin pertanyaannya kenapa tidak dilakukan di sana di tempat yang sana dilakukan pernikahan. Jadi kalau tidak didaftarkan kembali lagi jatuhnya secara hukum ada nikah siri ya nggak tercatat dan tidak dihapus secara pernikahan. Bisa aja nikah. Kalau tersebut nikah di Denmark. Sebagai contoh harus beberapa negara bagian nikah di sini dan mereka hidup di Jerman. Karena Jerman ini aneh, dia itu menerima menerima perkawinan Jerman. Jadi dengan Jerman bisa 1 hari 2 hari siap masalahnya dan dia kembali ke Jerman, dia bisa hidup di Jerman sini sebagai warga Jerman yang punya hukum yang ditentukan oleh Jerman, yaitu surat perkawinan mereka. Karena Jerman mengakui seperti apa yang ada perkawinannya di misalnya Denmark, itu contoh yang paling mudah, dan juga di negara-negara bagian lainnya. Jadi untuk menikah di sana bukan menikah secara Islam, secara kenegaraan. Nah sesudah itu bisa aja ke masjid atau datang kepada saya kita tidak ada masalah. Ya itu aja buat kita lebih tahu. Jangan semua terlalu strike tidak boleh jangan. Karena masalahnya kedua orang gadis, laki dan perempuan, gadisnya pernah kali kata saya, mau nangis minta biar dinikahkan. Tapi tidak bisa. Pertama kita orang tua ada. Itu pertama di negara juga begitu. Tapi daripada mereka berzina, kita nikahkan mereka dan suruh pulang ke Indonesia. Dan alhamdulillah kemarin sudah pulang untuk kemarin dan tidak foto nikahnya sudah kirim kepada saya. Jadi hati-hati juga dalam satu keputusan. Jangan sampai karena peraturan negara ini haram yang mereka jalankan. Nah, ini yang kita harus berhati-hati. Terima kasih Pak Ocep. Namun juga tadi saya sampaikan juga ada beberapa yang proyek nikah yang di Denmark Pak, jadi kami juga menerima surat. Tapi yang non
ini Pak ya, banyak yang kebanyakan yang kami terima nih. Sehari-hari yang kami handle seperti itu. Jadi KJRI dapat mengeluarkan surat keterangan catat nikahnya. Setelah itu nanti mereka ada bahasa Indonesia dan bahasa Jerman biasanya. Dan mereka akan untuk memproses dokumen kependudukan di Jerman seperti itu. Jadi yang di Denmark itu rata-rata di Copenhagen mungkin ya, iya Pak seperti itu. Jadi memang hal itu terjadi juga seperti itu. Terima kasih Pak Jen. Terus saya tambah, karena setahu saya kalau warga Indonesia maupun sama kita sama vaksin atau dua-duanya bisa Indonesia yang melakukan pernikahan di Denmark cuma saja sipil, kita ngomong sipil ya, itu nanti harus dilaporkan di perwakilan Indonesia yang ada di Denmark, itu baru sah. Lalu nanti dia kemari karena kita tidak bisa mengeluarkan surat keterangan di Jerman sini karena itu pernikahannya di negara lain, ada perwakilan kita di sana, jadi harus diberikan surat keterangan baru. Biasanya memang nanti kami pasangannya mengkomunikasikan ke KBRI Copenhagen ya segitu. Jadi kami juga sarankan seperti itu sih biasanya. Jadi memang ya seperti tadi ya secara apa namanya secara bantuannya tapi memang prakteknya yang terjadi di lapangan seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Ya, ya Pak. Oke, ya. Apakah keharusan menggunakan nama belakang suami setelah menikah? Jadi terserah kan itu kembali lagi kepada apa namanya calon ini. Terus yang kami catat kami tadi ada layanan endorsement untuk menambahkan kan nama belakang, tapi itu hanya di halaman 4 dan halaman 5, tidak di halaman pertamanya kan. Halaman pertama itu kan kayak hukum kan. Nama saya Ivan Panji Kresna, saya menambahkan Ivan Panji Kresna ABCD, tidak bisa. Di kajian karena kami hanya bisa menambahkan itu di endorsement seperti itu. Apa nih Pak? Apakah semua dokumen yang tidak berbahasa Indonesia harus diterjemahkan? Kalau itu diminta oleh pemerintah Jerman, ya berarti harus diterjemahkan dalam bahasa Jerman Pak, atau bahasa Inggris, tergantung permintaan pemerintah Jerman seperti itu. Karena kalau kan tidak semua orang Jerman bisa bahasa Indonesia Pak ya, jadi seperti itu. Jadi lebih baik dan kami sarankan untuk dapat diterjemahkan oleh menjadi bahasa Jerman. Kalau ya, apakah di Jerman Hamburg ada penerima dan sanggup melakukan dan resmi diakui di list website KJRI kalau kami tidak salah ingat, mungkin koreksi saya kalau saya salah, itu ada list penerjemah yang diakui oleh KJRI juga gitu seperti itu. Jadi mohon dapat dilihat di website KJRI di itu Pak, di paling kanan itu kemlu.go.id/Hamburg. Jadi dapat dicek informasi-informasi ataupun apa namanya layanan-layanan yang dapat yang ada di KJRI Hamburg seperti itu. Kemudian berapa lama proses pengumpulan dokumen? Kalau semua dokumen itu resmi dan tercatat dan itu memenuhi semua ketentuan yang ada, terus waktunya pas, segala macamnya pas, ya harusnya tidak terlalu lama seperti itu. Tapi mohon juga beri waktu yang kasih waktu kami juga untuk dapat melakukan verifikasi dan mempersiapkan juga kan. Ini kan kalau misalnya nikah di KJRI di aula ya, berarti di aula dari tempat ini kan harus dipersiapkan agar bersih, representatif dan seterusnya. Jadi memang kita perlu kasih kami waktu seperti itu. Kalau apa namanya, kalau dokumennya tadi saya sampaikan stok buku nikahnya masih ada. Jadi kalau misalnya udah nikah, kami akan keluarkan setelah kedatangan pernikahan seperti itu, langsung on the spot, seperti ya. Kemudian ya, apakah ada program pranikah yang disediakan oleh KJRI atau KBRI? Nah, pranikah ini tadi ada kan, tadi namanya ada petugas pencatat nikah luar negeri. Dalam hal itu saya dan Pak Yanto ya Pak. Jadi ketika yang bersangkutan akan ada yang calon istri atau calon mempelai suami dan istrinya akan melakukan pernikahan, ikatan pernikahan di luar negeri di KJRI Hamburg. Salah satu tugas kami adalah untuk memberikan bimbingan pernikahan seperti itu. Jadi ya itu kami anggap dapat menjadi bagian dari program pranikah seperti itu. Dan tentunya juga sosialisasi seperti ini kan perlu juga bahwa memang ada ketentuan-ketentuan yang ada peraturan dan seterusnya yang perlu kita pahami bersama. Kemudian apa? Nah ini
Proses akad dilakukan di rumah di Jerman, apakah sah atau ada prosedur tambahan? Untuk lokasi, kalau kami tidak salah, mungkin lagi saya koreksi saya kalau saya salah karena kami juga ini ya Pak penuh kekhilafan. Kalau saya ingat saya dan kalau tidak berubah peraturannya itu dilakukan di KJ Hamburg. Tapi dalam beberapa diskusi kami dengan apa namanya dengan teman-teman kami di luar negeri ada praktik juga ketika yang apa ketika benar-benar perwakilan tidak dapat melakukan acara pencatatan nikah di luar negeri di KJRI misalnya atau KJRI seterusnya itu dapat dilakukan, tapi itu harus dengan persetujuan pegawai pencatat nikah dan tentu kepala perwakilan RI. Jadi ini ingat, jadi dalam special cases yang alasan kemanusiaan, alasan segala macam seperti itu, dalam diskusi kami di beberapa perwakilan RI di luar negeri itu dilakukan bisa dilakukan di luar premis atau perwakilan. Tapi memang kalau saya tidak salah lagi, sangat dianjurkan, sangat diutamakan untuk dilakukan di KJRI, di gedung, entah itu di KJ Hamburg beberapa hal ini ya. Karena kita bicara di KJ Hamburg seperti itu. Kemudian, gantian. Kenapa Pak Taufik? Aduh, ini saya kira sudah lengkap sekali dengan Pak Irfan tadi, ya, sudah banyak yang disampaikan. Mungkin beberapa ada yang lain atau mereka yang sudah jadi ini ada pertanyaan, misalkan bagaimana kalau orang menikah secara agama dan hukum negara lain? Kalau memang sudah menikah secara agama secara hukum negara lain, maka berarti sudah mendapatkan buku nikah dong ya. Ya, jadi tinggal dicatatkan saja. Jadi nggak perlu lagi nikah ulang ya. Jadi kalau memang sudah ada yang menikah secara agama dan juga di negara lain, berarti kan hukumnya sudah sah, tinggal dilaporkan, dicatatkan di KJRI dan juga bisa didapatkan pengakuan yang sebagaimana biasa. Asumsi yang benar. Ya, asumsinya tentu prosesnya dilakukan dengan baik dan benar. Kalau ada WNI menikah dengan orang asing di Jerman, tapi tidak ingin menikah di Jerman ataupun di Indonesia, tidak ingin menikah di Jerman ataupun di Indonesia, ya, jadi di mana nikah? Jadi mungkin nanti aja kalau jawabannya nanti jawab kalau apa mungkin kalau saya mungkin ada. Kalau saya kemarin jalan-jalan ke Bremen, di sana ada ini soal ulang alik. Saya bisa naik juga sih. Jadi kalau di satu itu ya nanti saya ikutlah naik soal ulang alik gitu ya ke mungkin menikahnya di soal ulang alik. Jadi wilayah kerja. Jadi ada perwakilan ada itu kan di situ kita jadi sebagai RRI-nya dapat kesempatan istimewa ikut dalam penerbangan angkasa luar barangkali seperti berapa yang lain, maaf. Baiklah, mungkin saya kira udah semua dari dijawab ya. Mengenai mungkin ada hal mengenai perceraian. Mengenai perceraian, KJRI Hamburg di sini tidak mempunyai alat-alat yang diperlukan untuk klaim proses perceraian. Jadi, kalaupun ada proses perceraian, sebagaimana disebutkan tadi bahwa KJRI Hamburg ini KUA, tapi wilayah hukumnya adalah Jakarta Pusat. Sehingga apabila ada proses perceraian tadi di mana perlu pengadilan, maka dia harus diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, mungkin demikian informasinya. Mungkin Pak Doni, saya kembalikan. Baik, nah Slido mempermudah tugas saya. Terima kasih aja sama Pak Taufik dari Jawa semua. Insyaallah untuk pertanyaan yang saya rasa sudah terjawab, saya rasa, dan sebagian juga pertanyaan ini sudah implisit di cover pada saat presentasi. Ada yang lain mungkin? Mengenai PDF dan sebagainya bisa di-share ya? PDF Taufik kan mungkin PDF dari
Presentasi bisa nanti mungkin nanti Mas Rizal bisa komunikasi dengan Bang Rizal. Baik, kan kamu yang nanya tadi itu, bukan yang tadi yang nanya itu tadi apa? KJRI bisa mencarikan jodoh apa enggak? Oh, itu bukan saya, itu bukan nggak aku ya. Ya baik. Oke, kita bisa dari 5 menit. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman saya yang masih jomblo di sini. Nah, teman-teman saya kalau mau menikah di konsulat itu berapa biayanya dan paket apa tuh? Inklusif apa? Terus kemudian boleh bawa berapa tamu seperti itu. Terima kasih. Baik. Ini perlu ya, mungkin karena memang dari pengalaman kami memang selama kami 20 tahun di sini memang bermacam-macam, tapi juga ada triggernya waktu pandemi dan sebagainya memang ada tertentu. Tapi mungkin untuk jelasnya mungkin dari Bu Kenjen atau Mas Ivan mungkin nggak punya pengalaman begitu ya. Mungkin Bu Kenjen ada kira-kira yang bisa ditambahkan kalau saya tahu sih, tapi tahu aja saya tidak saya. Maka Pak lagi kalau bisa memberi informasi. Tenang. Terima Apa kasih. ininya juga ada apa yang bagian konsumsi ada, MC ada, tenang siap. Terima kasih banyak Pak Doni, Bapak Ibu sekalian. Dari pengalaman kami kalau untuk menikah di KJRI Hamburg, saya lupa biayanya berapa Pak? 30-35 euro sekarang. 25-35. Iya, sekitar itu. Saya nanti ada di website sekitar 35 euro kalau saya nggak salah. Tidak termasuk nasi kuning. Tidak termasuk Pak. Itu hanya biaya administrasi pencatatan saja. Untuk beberapa kali yang kami nikahkan yang KJRI nikahkan di aula, itu sebetulnya biasanya kan KJRI ini seperti KUA. Jadi kalau misalnya menikah di KJRI seperti menikah di KUA. Biasanya hanya saksi, kemudian wali, kedua mempelai. Tapi memang beberapa kali itu kita ada kelonggaran sekitar 10 sampai dengan 15 orang yang hadir di pada saat akad gitu. Dan beberapa kali juga pernah ada yang kita siapkan Zoom meeting karena keluarganya mau melihat yang di Indonesia begitu Pak. Tapi memang kalau paket-paketan tergantung body roses. Tapi biasanya sih hanya biayanya hanya biaya administrasi saja, sisanya yang hadir kami batasi karena sebetulnya kan ini kantor, jadi kami nggak bisa mengadakan pesta. Dan kalau di Frankfurt biasanya weekday, saya nggak tahu sekarang apakah masih bisa weekend atau kami akan ikut Frankfurt weekdays karena tergantung penghulu dan juga PPN lainnya gitu. Terima kasih banyak. Luar negeri Bu, maksudnya nikah konsulat yang jadikan laksanakan, tetapi gedungnya di luar karena banyak tamu yang datang. Berapa itu biayanya? Waduh Pak, saya nggak tahu Pak. Kebetulan saya belum punya pengalaman Pak. Nanti saya coba carikan dulu Pak. Saya kan tadi bilang soalnya yang datang terbatas. Nah ini sekarang kalau maaf bukan saya, tapi misalnya saya banyak teman, banyak keluarga, mungkin ratusan. Jadi harus sewa gedung yang besar. Dan konsulat di situ hadir untuk mengadakan pernikahan tersebut. Mungkin contohnya pernikahan putrinya Pak Taufik, tapi itu kan di luar aja. Kalau itu seperti info dari Mas Ivan Pak. Kalau untuk pencatatan yang biaya dari KJRI ini seperti contoh putri Pak Taufik Askar itu memang biayanya hanya biaya administrasi Pak 30. Selebihnya makan-makannya menjadi tanggungan mempelai Pak, keluarga mempelai dan mempelai. Tapi kalau ada beberapa juga yang pernikahannya di sini Pak, kemudian pestanya di luar. Nah, yang apapun yang terjadi di KJRI Hamburg, kami hanya meminta biaya administrasi sebesar 35 euro. Tapi makan-makannya biasanya disiapkan oleh mempelai Pak. Kami hanya ruangan saja Pak.
Murah sekali, Bu. Ya. Tahun jadi saya jadi penghulu 20 tahun, 10 tahun harganya masih begitu terus. Betul. Sebetulnya sama seperti menikah di KUA, Pak. Jadi yang kami lakukan sebetulnya pada dasarnya sama seperti di KUA. Misalnya saya mau menikah Pak di KUA aja Pak. Kalau nggak salah di KUA 600.000, nah biayanya seperti itu. Di sini. Kamu masih lebih murah. Siapa? Bedanya di sini fotonya bagus Pak, bisa di belakang. Ada boleh sini, Bu. Di musim panas tapi ya. Di luar Bang. Di luar, di depan sana, di belakang. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mau izin bertanya, punya teman saya. Apa hukumnya dalam agama jika ada penambahan nama belakang suami di istri, gitu ya? Terima kasih. Halo? Iya, misalnya cuman maksudnya nambah nama belakang suami, ya, nama ya di istri. Dan sejauh maksudnya secara Islam, bukan masalah hukum tata negara ya. So, Pak Oce, kalau menikah kemudian bawa nama Misalnya, istri saya sekarang namanya itu Syawi. Saya juga Syawi. Tapi dia punya nama Gibran. Tapi saya pakai Syawi. Nama saya diizinkan. Karena perempuan itu harus selalu mengikuti apa perintah suami. Jadi yang kawin dengan Jerman misalnya namanya Rita Afan misalnya, ditambah Hoffman di belakang tidak apa-apa. Ya, jadi tahu kamu punya Hoffman punya istri. Nanti kalau biasa Rita Afan, siapa Rita Afan? Oh itu suaminya istri apa Hoffman. Jadi Islam selalu memudahkan, tidak menyusahkan. Oke? boleh berarti, tapi harus bisa ditulis pakai bahasa Arab. Baik, masih ada pertanyaan di tempat? Rasanya di online juga udah selesai. Baik, kita udah masuk waktu maghrib mungkin, atau mau di ini dengan pengumuman dari IC dulu. Jika masih ada satu lagi acara yang tertunda, pengumuman dari IC. Mau sholat maghrib dulu atau kita break atau berapa? Saya nggak tahu. Ada yang apa? Masuk maghrib belum? Baik, sebelum kita sholat maghrib mungkin kita terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ivan, Pak Taufik, Ibu Konjen, dan semua yang menambahkan, Mas Yanto dan Pak Oce. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tapi sebelum itu ada sedikit pengumuman dari IIC dan akan disampaikan oleh Pak Mas Amru. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Konjen, Bu Ringgi, Pak Ivan, beserta jajaran staf KJRI Hamburg, yang kami ucapkan terima kasih juga sudah menyediakan tempat untuk melaksanakan agenda kita pengajian bulan pada hari ini. Mudah-mudahan kedepannya akan sering-sering di sini. Dan juga yang saya hormati Ketua Dewan Syuro Pak Uce beserta jajaran Dewan Syuro IC.
dan juga para pengurus IT yang lainnya, serta jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa pengumumannya, info yang mungkin dalam beberapa waktu terakhir ini ada sedikit update dari kami yang mungkin ini menjadi berita, insya Allah menjadi berita positif, berita gembira buat kita semuanya. Jadi beberapa waktu lalu kami sudah berusaha untuk menggabungkan. Jadi selama ini kita kemarin sudah mencanangkan program untuk pembangunan masjid ya, panitia masjid atau realisasi Masjid Indonesia Hamburg. Kemudian kita sudah membuat rapat gabungan dengan panitia-panitia yang dulu sudah dibentuk ya. Mulai dari zamannya Pak Taufik, waktu itu saya juga belum ada di Hamburg ya. Kemudian ada Uda Budi dan beberapa yang lain yang sudah terlibat dalam kepanitiaan. Alhamdulillah semuanya sudah kita gabungkan semua, kita samakan persepsi dan kita satukan langkah semuanya. Dan kemarin sudah terpilih sebagai koordinator untuk panitia masjid ini adalah Profesor Dr. Masruri, Pak Masruri. Kami izinkan untuk membacakan suratnya, yang mungkin supaya kelihatan lebih resmi gitu ya. Jadi pemberitahuan tentang permohonan dukungan inisiatif untuk pengumpulan dana masjid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh anggota IC, FAU Hamburg dan masyarakat Muslim Indonesia di Hamburg dan sekitarnya. Dengan hormat kami berharap Bapak Ibu Saudara senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Melalui surat ini kami dari pengurus bermaksud menyampaikan informasi terbaru mengenai inisiatif pencarian Masjid Indonesia Hamburg. Latar belakangnya perlu kami informasikan bahwa kontrak penggunaan ruangan masjid di Kleiner Pulvertai Hamburg tidak akan diperpanjang oleh pemilik bangunan. Oleh sebab itu, kondisi ini menuntut kami untuk sebagai pengurus untuk segera mencari solusi permanen. Karena itu juga sudah saatnya bagi masyarakat Muslim Indonesia di Hamburg untuk memiliki sarana tersendiri guna melaksanakan aktivitas rutin, ibadah rutin, kegiatan keagamaan, serta menjadi pusat silaturahmi dan pembinaan komunitas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, IC Hamburg secara resmi memulai inisiatif untuk mencari ruangan ataupun bangunan guna dioperasikan sebagai Masjid Indonesia Hamburg. Pembentukan tim pencarian Masjid Indonesia untuk memastikan langkah ini terrealisasi pada hari Kamis kemarin, baru kemarin tanggal 16 Oktober 2025, pengurus IC Hamburg telah secara resmi membentuk panitia realisasi Masjid Indonesia Hamburg. Kami juga telah menunjuk Bapak Dr. Masruri sebagai koordinator panitia untuk memimpin inisiatif ini. Dan peran serta dan dukungan finansial komunitas. Kami menyadari bahwa upaya pencarian lokasi yang layak dan pengoperasian masjid yang akan datang memerlukan sumber daya finansial yang besar. Sebagai acuan dari berbagai sumber yang kami kumpulkan, besaran dana yang diperlukan untuk pengoperasian dan sewa ruangan untuk masjid di Hamburg itu berkisar kira-kira 5.000 euro per bulannya. Dengan pertimbangan di atas, kami mengharap peran serta aktif dari seluruh jamaah, seluruh masyarakat Muslim Indonesia di Hamburg dan sekitarnya sangat dibutuhkan, khususnya dalam segi finansial, dalam bentuk sumbangan rutin maupun daur afterat. Kami informasikan juga bahwa IC FAU Hamburg itu adalah organisasi yang terdaftar sebagai Gemeinnütziger Verein atau organisasi nirlaba, sehingga bisa mengeluarkan Spendenquittung atau tanda terima donasi, supaya Bapak Ibu, saudara-saudari bisa memasukkan sumbangan yang diberikan tersebut ke dalam pengembalian pajak. Jadi kalau ada yang berdonasi untuk masjid dan sebagainya, kami bisa mengeluarkan Spendenquittung dan itu bisa dilaporkan ke Finansamt sebagai pengurangan pajak. Penutup, kami sangat mengharapkan partisipasi dan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Muslim di Hamburg. Mari kita wujudkan cita-cita bersama untuk memiliki masjid yang bisa kita gunakan menjadi pusat kegiatan ibadah yang bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua, anak-anak kita, dan juga masyarakat Muslim di Hamburg pada umumnya. Atas perhatian doa dan dukungan finansial Bapak Ibu saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah ini insya Allah kita semuanya kita akan bergerak bersama-sama ya. Kami akan memberikan update setiap kali ada informasi, dan kepada warga juga kami mohon informasinya jika ada ruangan ataupun bangunan yang bisa kita sewa ya untuk menjadi Masjid Indonesia Hamburg. Jadi kita saling bersinergi semuanya, karena kita semua sudah satu langkah, insya Allah mudah-mudahan
ya cita-cita kita segera terwujud. Kemudian di bulan Ramadan nanti kita juga sudah mendapatkan tempat untuk salat tarawih bersama dan sebagainya ya, kegiatan bersama. Kemudian nanti kami juga akan membagikan formulir untuk kesediaan memberikan donasi baik secara bulanan maupun transfer ataupun tunai gitu ya. Nanti akan kami bagikan. Silakan menulis nama, kemudian komitmennya apakah untuk per bulan atau berapa yang akan diberikan donasi. Selain itu juga kemarin nanti nama-namanya mungkin kita umumkan, nama-nama panitia yang untuk koordinasi masjid ini. Ada bagian dana usaha juga. Insya Allah nanti kita juga akan membuka PO gitu ya. Ibu-ibu yang suka masak nanti bisa menyalurkan hobinya buat nanti sebagian juga diberikan kepada untuk pembangunan masjid ataupun untuk penyewaan Masjidil Hamburg. Ya, itu mungkin dari saya. Mungkin ada tambahan dari Mas Priyo? Ada? Oke. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas dukungan semuanya. Mari kita bersama-sama saling bersinergi, kolaborasi untuk mewujudkan Masjid Indonesia di Hamburg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kasiran Mas Amru, mungkin hari ini saya lihat pertanyaan terakhir adalah 16 menit yang lalu, kira-kira udah terjawab semua yang masuk di Slido. Untuk penutup kami minta Pak Topik Pak Oce bisa menutup dengan doa insyaallah. Ini malam ini apa tuh acara pernikahan, mungkin banyak yang menikah bang. Apa aja satu. Tadi ininya juga tilawahnya juga harum kok pasti. MC-nya juga biasa nyanyi. Gimana? MC-nya juga biasa di acara gitu kan sekarang. Nah, itu acara nikah mereka ini banyak banget sekali sini, banyak juga pemuda-pemuda, kenapa tidak ya? Bersurat ada. Bisa. Baik, insyaallah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadan abduhu wa rasuluh. Insyaallah pada malam ini Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Kita ditunjukin jalan yang benar, jalan yang lurus. Dan insyaallah ikatan silaturahmi kita tetap kuat. Dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana wa dalim warith minna wa yaz'alna 'ala man adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang Engkau ridai, tentukanlah umat kami, bersihkanlah kami dari segala noda kejahatan, kejahitan. Bersihkanlah kami dari segala gangguan-gangguan yang tidak kami sanggupi, ya Rabb. Berikanlah negara kami negara yang makmur, rakyatnya bahagia dan selamat. Jauhkanlah mereka dari segala kesusahan. Hancurkanlah orang-orang yang zalim dan yang fasik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خيرا. Betul ya. Jazakallah khairan kasihan Pak Ucet, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan kata atau kata-kata yang tidak pada tempatnya. Insya Allah untuk kebaikan kita semua. Kita lanjutkan dengan syarat maghrib bersama dan setelah itu insya Allah kita beramah tamah. Dari saya terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.